Selamat pagi anak-anak. Harapan ibu anak-anak dalam keadaan sehat walaupun dalam kondisi COVID-19. Anak-anak harus tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan. Sebelum kita masuk dalam kegiatan belajar mengajar, ibu mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Selesai. Materi pokok adalah interaksi antar negara Amerika dan negara-negara lainnya. Submateri letak dan luas benua Amerika. Kompetensi dasar 3.1 memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dan ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Tujuan pembelajarannya adalah setelah selesai pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan letak astronomis dan luas benua Amerika. Yang kedua, menyebutkan letak geografis benua Amerika. Yang ketiga, menyebutkan batas-batas wilayah benua. Yang keempat, menjelaskan pembagian kawasan di benua Amerika. Yang kelima, menjelaskan kondisi alam Amerika. Dan yang keenam, menjelaskan kondisi penduduk Amerika. Kita masuk yang pertama. Benua Amerika adalah sebuah benua di dunia yang merujuk kepada wilayah daratan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Benua Amerika adalah benua terbesar kedua di dunia setelah benua Asia. Luas wilayahnya kurang lebih 42.068.068 km persegi. Dilihat dari astronomis, secara astronomis, benua Amerika terletak antara 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 5 derajat bujur barat sampai 170 derajat bujur barat. Secara geografis, letak benua Amerika sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, kita lihat bahwa nama Amerika diambil dari nama pertama orang Eropa yang menjelajahi benua ini, yaitu Amerigo Vespucci. Kita masuk pada batas wilayah benua Amerika. Benua Amerika memiliki batas-batas di berbagai penjuru, yaitu utara, barat, timur, dan selatan. Batas-batas Amerika ini meliputi batas daratan benua Amerika dan batas laut benua Amerika. Kita lihat ini batas wilayah benua Amerika. Batas wilayah benua Amerika bagian utara berbatasan dengan Samudra
Arktik. Bagian timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Bagian selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dan bagian barat berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Selat Bering. Yang berikut mengenai pembagian kawasan. Benua Amerika dibagi menjadi 3 kawasan. Kita lihat yang pertama, Amerika Utara. Di Amerika Utara ini ada negara-negara yang termasuk di dalam Amerika Utara. Yang pertama, Amerika Serikat. Kedua, Kanada. Ketiga, Meksiko. Yang kedua adalah Amerika Tengah. Negara-negara yang masuk dalam Amerika Tengah itu adalah 1. Belize, 2. El Salvador, 3. Guatemala, 4. Honduras, 5. Costa Rica, 6. Nicaragua, 7. Panama. Tapi kita lihat di Amerika Tengah ini ada Kepulauan Karibia. Di Kepulauan Karibia itu juga ada negara-negara yang terdapat di Kepulauan Karibia. Yang pertama, Antigua dan Barbuda. Yang kedua, Bahama. Yang ketiga, Barbados. Yang keempat, Dominika. Yang kelima, Grenada. 6. Haiti. 7. Jamaika. 8. Kuba. Dan yang kesembilan itu Republik Dominika. Itu negara-negara yang termasuk di dalam Kepulauan Karibia. Yang berikut Amerika Selatan. Negara-negara yang termasuk dalam Amerika Selatan itu 1. Argentina, 2. Bolivia, 3. Brasil, 4. Chile, 5. Ecuador, 6. Guyana, 7. Kolombia, 8. Paraguay, 9. Peru, 10. Suriname, 11. Uruguay, dan 12 itu Venezuela. Nah, itu negara-negara yang termasuk di dalam Amerika Selatan. Yang berikut kita lihat kondisi alam wilayah-wilayah di Amerika. Amerika Utara, kondisi keadaan iklimnya cukup bervariasi. Mulai dari iklim subtropis sampai iklim tundra yang dingin di bagian utara. Yang berikut Amerika Tengah juga memiliki tipe iklim yang bervariasi karena dipengaruhi oleh posisi geografis yang diapit oleh Samudra Pasifik dan Laut Karibia. Nah, daerah yang terletak pada ketinggian di bawah 750 meter merupakan daerah yang bersuhu panas. Itu dinamakan Tierra Caliente. Dan daerah yang terletak pada ketinggian di atas 750 sampai 1.800 meter merupakan daerah bersuhu udara sedang. Itu dinamakan Terra Templada. Serta daerah yang terletak di atas ketinggian 1.800 meter yang merupakan daerah beku. Itu dinamakan Terra Helada. Yang berikut Amerika Selatan. Amerika Selatan beriklim tropis. Suhu udara rata-rata di daerah tersebut berada di atas titik beku, kecuali di puncak pegunungan Andes.
Amerika Serikat ini memiliki iklim sedang dengan 4 musim. Nah, kita lihat topografi sangat beragam seperti pegunungan, gurun, dataran rendah, dan gletser. Nah, gletser itu adalah sebuah bongkahan es yang besar yang terbentuk di atas permukaan tanah yang merupakan akumulasi endapan salju yang membatu selama kurun waktu geologi. Kenampakan alam yang terkenal adalah Sungai Mississippi, air terjun Niagara, dan lembah Grand Canyon. Kita masuk pada kondisi penduduk Amerika. Benua Amerika dikenal sebagai dunia baru dan juga dikenal dengan sebutan benua imigran. Penduduk asli benua Amerika yaitu orang Indian dan Eskimo. Kedua kelompok penduduk ini merupakan induk dari ras Mongoloid. Penduduk Eskimo tinggal menetap di sekitar kutub utara dengan mata pencarian berburu dan beternak. Pakaian orang Eskimo disesuaikan dengan kondisi suhu udara yang sangat rendah, yaitu menutupi hampir seluruh tubuhnya. Orang Eskimo menempati sebuah rumah yang terbuat dari balokan-balokan es dinamakan igloo. Pencampuran biologis antara orang Indian dan orang kulit putih menghasilkan etnis baru, yaitu mestizo. Dan percampuran biologis antara orang Indian dan orang Negro menghasilkan etnis Sambo. Selain itu, pencampuran biologis antara orang kulit putih dan orang Negro menghasilkan etnis mulatos. Sekarang kita masuk melihat kondisi kependudukan di Amerika Utara. Di Amerika Utara didominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada. Laju pertumbuhan penduduknya rendah dan perkembangan teknologinya sangat maju. Kita lihat pada tahun 2017, jumlah penduduk di Amerika itu mencapai 1.005.000 jiwa. Nah, kepadatan penduduk Amerika yaitu sekitar 267 per kilometer persegi. Kemudian Amerika Selatan, kegiatan ekonomi penduduknya didominasi sektor agraris dan dikenal sebagai wilayah Amerika Latin. Kondisi perekonomian beberapa negara relatif kurang stabil. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Di sini ada soal-soal yang perlu anak-anak kerjakan. Ada 6 soal yang perlu anak-anak kerjakan. Yang pertama adalah sebutkan letak geografis benua Amerika. Yang kedua, sebutkan letak astronomis benua Amerika. 3. Sebutkan batas-batas wilayah benua Amerika. 4. Sebutkan luas wilayah benua Amerika.
5. Sebutkan pembagian kawasan benua Amerika. Yang keenam, ini saya buatkan kolomnya. Di sini isilah kolom-kolom berikut yang berhubungan dengan negara-negara di Amerika. Jadi kita lihat bahwa ada kolom, di situ ada nomor, negara, ibu kota, dan luas. Jadi ada nomor 1 Amerika Utara. Nah, negara-negara yang termasuk dalam Amerika Utara itu apa-apa saja, dan anak-anak mencari ibu kotanya, kemudian luasnya masing-masing. Jadi ada Amerika Utara, Amerika Tengah, Kepulauan Karibia, dan Amerika Selatan. Itu negara-negara yang tadi saya sudah sebutkan, itu tinggal anak-anak mencari ibu kotanya dan luasnya masing-masing. Sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikut tentang materi benua Eropa. Sekian dan terima kasih. Shalom.